karunia-Nya, siang yang berbahagia ini Allah masih anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat, diberikan kesempatan dan kekuatan untuk kembali hadir ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat pada zuhur, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, siang hari ini kita berada di hari yang ke-19 di bulan Dzulqa'dah, yang insya Allah lebih kurang 21 hari ke depan, maka Idul Adha akan segera menjelang. Satu di antara amal yang memang dianjurkan, dan bahkan Nabi mengatakan tidak ada amal yang paling baik setelah seorang anak Adam melakukan Idul Adha atau sholat Idul Adha, melainkan mereka menyembelih kurban. Maka bagi kita yang mungkin hari ini memiliki kemampuan finansial yang sudah dianggap mampu untuk berkurban, dengan senang hati tentunya mari kita sama-sama berkurban. Masalah tempat berkurban tentunya akan dikembalikan kepada kita. Satu di antara tempat berkorban itu adalah di masjid ini. Karena sesungguhnya memang para ulama terjadi ikhtilaf atau memiliki pandangan yang berbeda di mana tempat berkorban yang paling baik. Secara hadis tidak ada, tetapi para ulama hanya mengatakan makin banyak manfaat daging korban itu dirasakan oleh orang, maka makin banyak pula pahala yang kita lakukan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, demikianlah ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan ulama. Sekali lagi dalam ilmunya, makin banyak manfaat daging itu dirasakan, maka sesungguhnya makin banyak pahala pula yang kita lakukan. Maka kalau dipertanyakan, apakah mungkin daging itu boleh di tempat yang lain? Boleh saja. Ada di antara kita yang mungkin berkorban hari ini tidak di tempat ini, tapi di tempat masyarakatnya banyak, sementara korbannya tidak ada. Maka kita boleh ke situ. Atau sebaliknya, bisa jadi di sebuah tempat mungkin banyak kaum musliminnya, tapi belum terbuka hati mereka untuk berkorban. Kemudian Bapak berkorban dengan harapan menjadi pelajaran bagi orang di situ, juga pun tidak boleh. Tapi tentunya kalau kita berkorban di tempat kita, maka sesungguhnya ada sunnah-sunnah yang akan kita dapatkan. Apa di antaranya? Bapak Ibu bisa menyembelih hewan korbannya masing-masing. Karena satu di antara sunnah orang berkorban itu adalah menyembelih hewan korban mereka. Walaupun pada prinsipnya kita boleh mewakilkan sembelihan kita kepada orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu bisa melihat korbannya. Yang ketiga, mereka bisa menikmatinya. Karena dalam hadis itu dikatakan, kulu waddakhiru, makan, kemudian simpanlah, watasaddaqu, kemudian sedekahkanlah. Maka daging korban itu boleh disimpan, boleh dimakan, dan boleh dihadiahkan. Maka Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, nah timbul juga keinginan, kalau Bapak mungkin mengikuti perkembangan saat ini, ibadah haji sedikit ada perbedaan yang luar biasa menariknya Pak. Kalau dulu kalau orang haji, kita memakai haji itu namanya haji tamattu. Haji tamattu itu salah satu syaratnya adalah menyembelih kambing. Dan itu bukan dam. Dam itu kan denda. Denda itu sebuah kesalahan. Sekarang tidak lagi Pak. Kalau dulu saya berangkat, kemudian ada rombongan, kemudian akan diatur oleh ketua kloter. Ketua kloter mengatakan, hari ini kita akan menyembelih. Padahal maaf, menyembelih itu disunahkan ketika orang berada di Mina, usai melaksanakan haji, melempar jamarat. Tapi lucunya, ada orang baru datang ke Mekah, hari ini dia umroh haji, besoknya langsung disembelih. Sehingga maaf, terjadilah mafia yang luar biasa Pak. Orang awak kok Pak, mafianya tidak di Pekanbaru, sampai ke Mekah pun jadi mafia juga Pak. Itulah warisan leluhur kita nampaknya Pak. Apa yang terjadi? Jadi satu ekor kambing itu bisa dijual dengan 3. Jadi ini satu ekor, dijual ini apa? Ini kloter 1, saya kloter 2, ini kloter 3. Dijual. Kemudian apa? Satu ekor kambing untuk digunakan 3 orang. Masalahnya kadang-kadang orang yang namanya mafia dijualnya dengan harga yang murah. Biasanya kalau kita pergi, kita bisa menyembelih atau menyerahkan ke bank pemerintah. Kalau hal ini ada disebut dengan Bank Raj'i. Bank Raj'i itu kalau kita bayar 350 rial. 350 rial kali 4 kan lumayan Pak. Hampir 12 juta.
Tapi maaf, ada orang kita, Pak, tidak usah bayar segitu. Kami tawarkan kepada Bapak 200 real saja. Bahkan ada di antara mereka yang sanggup memberikan 150 real. Kira-kira kalau ke Bapak, ada orang yang jual 350, kemudian ada orang yang jual 100. Bapak pilih yang mahal atau yang murah? Yang murah, asal mau waktunya, Pak. Tapi resikonya, tadi Pak, satu kambing dijualnya 3. Setelah kambing itu tidak cukup jumlahnya, umpamanya kalau 3 kloter, kan 450 kali 3. Hampir berapa itu? Subhanallah, hampir 1.300 orang. Yang disembelihnya 200. Atau mungkin anggap sajalah 450. Setelah itu, dagingnya bukan dibagi fakir miskin, dijual lagi dia ke kedai-kedai makan. Jadi maaf, betul-betul berlipat. Maka tahun ini, karena persoalan itu sudah mulai hebatnya, maka pemerintah membuat promosi lain atau metode lain. Apa? Orang bayar dam atau memotong kambing melalui Basnas sekarang. Jadi jemaah haji itu bayarnya ke rekening Basnas, kemudian mereka yang menyelenggarakan. Mana Pak? Ada pula orang tak senang. Siapa yang tak senang? Orang mafia-mafia tadi, Pak. Tentu nggak dapat lagi. Jadi kambing itu sekarang dikoordinasikan, diatur oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat mafia. Subhanallah. Maka kemarin apa yang terjadi? Kalau Bapak dengar, pemerintah itu juga mengharapkan, boleh tidak orang haji itu kambingnya tidak disembelih di sana, tapi disembelih di sini. Mengapa demikian? Kalau Bapak tahu, jumlah jemaah haji kita paling banyak di dunia. Yang reguler saja 211.000. Yang plus hampir 8.000. Kemudian ditambah petugas. Maka kalau kita kalikan, tidak akan kurang jemaah haji kita setiap tahun 220.000 orang. Kali kambing sebanyak itu. Berapa banyak kambing, Pak? Tentu sebanyak itu pula. Saya cuma 220.000 bagi 7, Pak. Dikalikan untuk sapi. Berapa sapinya, Pak Ustaz? Setelah saya buka apanya, saya kali-kali, maka setiap tahun itu kalau disapikan 37 ekor sapi. Maaf, dikali 17 juta, Pak. Berapa duit? Maka pemerintah mengatakan, lebih baik bisa tidak orang haji itu sebeli kambingnya di sini, mungkin dia pergi haji, kemudian dia telepon, ini kami sudah haji, kita sebeli di sini. Dianggap sebagai bagian dari tamattu. Maka menunggu fatwa itu, tapi kalau saya lihat, rupanya fatwa itu pernah dipatwakan oleh MUI kita. MUI mengatakan tidak sah. Karena Nabi saja yang Madinah pergi ke haji, kambingnya dibawa. Kemudian disembelihnya di Mina. Jadi mana tahu kadang-kadang kami nak ikut sunnah Pak Ustaz. Bawalah kambing itu dari Siko. Nabi kan membawa dari kampungnya, Pak. Masukkan ke pesawat, 2 ongkos, Bu. Subhanallah, maka Nabi itu membawa kambing, Pak. Jadi Nabi itu kambingnya dibawa dari Madinah, tapi disembelih dari Mina. Maka ulama katakan, dagingnya boleh kemana saja. Nah, ini menarik. Tapi sembelihnya tetap di sana. Tapi kalau itu terjadi, kambingnya disembelih di Madinah, di Mina, kemudian kambingnya, dagingnya diantar ke Indonesia, iko bahasa awaknya mahal beliam, umpuit dari Bali, kudo. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, itulah dinamika. Karena bagaimanapun, kita ini Pak, bangsa yang kurang makan daging. Itu harus diakui. Dibagi di negara-negara ASEAN, mulai Singapura. Singapura itu kan negara yang paling banyak makan daging. Ayam gitu juga, Pak. Orang Indonesia ini, orang yang paling sedikit makan daging. Tapi paling banyak makan santan. Maka siapa pada nanya gara-gara itu, Pak. Bukan gara-gara daging tuh, Pak. Gara-gara santannya. Subhanallah. Maka kembali kepada tadi, mari kita berkorban. Jadi dimanapun Bapak, karena ulama itu memang memiliki 2 kategori. Ada yang menghukumkan wajib, itu Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i, dan juga Imam Al-Laythi. Seraya mereka mengutip hadis Nabi, man wajada sa'a falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan tapi mereka tidak mau berkorban, maka janganlah mereka mendekati tempat sholat kami. Nah, ukuran mampunya apa, Pak Ustaz? Ada ulama mengatakan, orang itu berhutang hari ini, kemudian sampai Idul Adha yang akan datang, mampu dia membayar utang itu, maka kategori mereka sudah dianggap mampu. Tapi awak nih gini lah, Pak. Kalau urusan dunia kita bawa ke akhirat, urusan akhirat kita bawa ke dunia. Pak, dah ikut korban, dah ada PT Pak Ustaz. Hutang dulu, takut Pak Ustaz kalau mati nanti siapa membayarnya? Iya pula. Tapi ke Honda tiap tahunnya kredit.
Ngapa itu? Itu nanti rezekinya dari Allah ada tuh Ustaz. Gimana kali-kalinya, Pak? Untuk kredit mobil sampai 6-7 tahun, setiap bulan 3 juta. Makin bagus mobilnya, makin mahal kreditnya. Kadang-kadang ada lucu. Kalau tidak kredit, Pak Ustaz, tidak boleh kita memiliki. Iya juga itu. Tapi mengapa ketika dikorbankan, dia nggak mau bawa ke situ, Pak? Maka betul, ketika Abu Hanifah, orang yang dianggap mampu, tidak berkorban, ancamannya luar biasa. Jangan mendekati tempat sholat kami. Yang kedua, jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan sunnah muakkadah. Karena ada hadis mengatakan, barang siapa yang melihat masuknya Zulhijjah, wa arada ayudiha, kemudian dia ingin berkorban, wal yumsik ansari wal asfari, maka hendaklah mereka tidak memotong kuku dan juga mencukur rambut. Karena ada kalimat aroda. Aroda itu pilihan, Pak. Barang siapa yang ingin. Jadi kalau yang tak ingin, tidak masalah. Maka mereka mengatakan, itu adalah sunnah muakkadah. Maka terlihat juga, kalau Bapak tanya, dulu ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Satu ketika dia tidak berkorban. Ketika orang bertanya, bukankah Anda sahabat Nabi? Bukankah Anda mengerti hukumnya? Tapi mengapa Anda tidak berkorban? Jawaban kedua sahabat itu, kami takut di kemudian hari orang menganggap korban itu wajib. Nah, itu Abu Bakar, Pak, yang jelas masuk surga. Kita ini kan belum tentu tadi bakar tadi tidak nanti. Jadi kalau mereka yang dijamin memang begitu jawabannya, tapi pada prinsipnya mereka berkorban. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, maka mari kita berkorban. Nah, pertanyaannya juga kapan kita menyembelih? Karena kalau kita tengok kalender kita, Pak, kalender kita itu bisa mengatakan ada tanggal 6 Idul Adha. Kalau terjadi tanggal 6 itu hari Jumat. Biasanya di tempat kita kalau hari Jumat orang nggak nyembelih. Alasannya waktu singkat. Nanti sedang menyembelih, datang Jumat. Walaupun nanti ada rukhsah bagi orang yang sholat Jumat menggantinya dengan sholat zuhur. Nah, tapi kan ini, menyembelih itu waktunya panjang. Mulai setelah salat Idul Adha sampai selesainya hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Sebelum masuknya waktu asar. Maka Bapak Ibu yang berbahagia. Tetapi waktu yang terbaik menyembelih itu kapan? Ya setelah sholat, Pak. Makin dekat ke waktu sholat, maka nyembelihnya makin bagus. Mengapa? Karena Nabi mengatakan sebaik-baik makanan yang dimakan oleh orang yang menahan diri ketika hari Idul Adha adalah memakan daging kurban. Mengapa demikian? Karena Nabi pergi sholat ke lapangan, maka dia membawa kambing. Begitu selesai sholat, maka dia sembelih. Kalau kita kan tidak, pulang dulu, skincare dulu, tukar baju dulu. Menjelang itu, kambingnya istirahat. Maka kalau waktu yang terbaik, makin dekat kepada sholat zuhur, maka makin bagus. Maka Nabi itu, sholat idnya nggak lama model kita, Pak. Dan waktunya dekat. Kita kadang-kadang Idul Adha kan sunnahnya sudah agak siang, Pak Ustadz. Sehingga kadang-kadang jam 8 baru mulai. Nabi itu, maaf, begitu selesai suruh, nggak lama setelah itu, dia sholat. Mengapa? Karena orang nggak perlu ditunggu, Pak. Kesadaran orang tinggi. Begitu tahu Idul Adha, selesai sholat subuh, masuk sholat zuhur, dia pulang. Kemudian, datang lagi, mandi, dia datang. Kita, puas pengurusnya manggil-manggil. Maka kadang-kadang di situ keterlambatannya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, cara ini harus dirubah. Nah, pertanyaan yang berikutnya jangan muncul, bagaimana Pak Ustadz nanti kalau seandainya hari Arafah kita berbeda dengan Arab Saudi? Karena kalau kita lihat kalender kita, mudah-mudahan nanti perubahan, kalender kita itu tanggal 6, Pak, tanggal merahnya. Kalau sempat dibuat 1, tambah lagi nanti liburnya ke ujung, Pak. Itu payah juga pemerintah buatnya. Nah, kemudian apa? Arab Saudi itu kemungkinan sebagaimana yang kita dengarkan pernyataan Kementerian Agama atau Menteri Agama, hukumnya hari Jumat. Sementara kita sudah Idul Adha. Puasanya nanti ikut Arab Saudi atau ikut terbitnya bulan. Maka ulama katakan ada dua pendapat. Kalau memang puasa itu Arafah, maka ikut Arab Saudi. Tapi kalau puasanya tanggal 9, maka ikutlah terbitnya bulan. Jadi nanti kalau ada orang sholat, puasanya hari Jumat, artinya Idul Adha-nya hari Sabtu. Tapi kalau Bapak mungkin hari Jumatnya Idul Adha, maka puasanya hari
Kamis. Kita tidak akan berdosa. Bapak tinggal ikut aja. Nak ikut Arab nanti atau ikut di sini. Atau kami tidak puasa Pak Ustaz. Terserah bapak-bapak aja lah tu. Tu tidak tahu ubek. Ya, karena hukum puasanya sunnah. Maka mudah-mudahan sekali lagi mari kita ikut berkorban tahun ini. Alhamdulillah